Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Tim nasional Indonesia memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia setelah di klasemen akhir putaran ketiga grup C menempati peringkat keempat dengan mengumpulkan 12 poin dari 10 laga. Di putaran keempat nanti, tim nasional Garuda akan tergabung dengan 5 tim lain yang sudah memastikan diri lolos ke putaran keempat. Dimulai dari Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan juga Oman. Sebelum undian untuk menentukan pembagian grup dilakukan pada tanggal 17 Juli 2025 nanti, ke-6 tim yang lolos ke putaran keempat terlebih dahulu dibagi ke dalam 3 pot berdasarkan ranking FIFA terbaru. Dengan demikian, di pot 1 akan ditempati oleh Arab Saudi dan juga Qatar yang membuat mereka bermain di grup yang terpisah. Kemudian di pot 2 ditempati oleh Irak dan juga Uni Emirat Arab yang juga membuat mereka akan bermain di grup yang terpisah. Sama halnya dengan Indonesia dan juga Oman yang menempati pot 3 yang membuat mereka tidak akan bertemu dalam satu grup di putaran keempat kali ini. Dengan demikian, tersisa 4 tim yang menjadi potensi lawan tim nasional Indonesia di putaran keempat nanti. Yang pertama ada Arab Saudi, kedua Qatar, ketiga Irak, dan juga keempat Uni Emirat Arab. Jika dilihat dari segala sisi, mulai dari ranking FIFA dan juga jumlah rekor pertemuan antara tim nasional Indonesia dan juga keempat tim tersebut, tentu saja tim Garuda kalah segalanya dibandingkan keempat negara Timur Tengah tersebut. Namun itu semua adalah gambaran di atas kertas. Mengingat kini skuad tim nasional Indonesia lebih mumpuni dari yang sebelumnya, Mimin rasa ada kemungkinan untuk tim nasional Indonesia bisa menjuarai grup dan juga lolos langsung lewat putaran keempat menuju putaran final Piala Dunia 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, ini mungkin lawan-lawan yang akan lebih mudah dihadapi tim nasional Indonesia yang Mimin harapkan akan satu grup dengan tim nasional Merah Putih. Di pot 1, tim nasional Indonesia dihadapkan dengan 2 negara kuat yaitu Qatar dan juga Arab Saudi. Dari kedua negara tersebut, Mimin memilih Arab Saudi untuk dihadapi tim nasional Indonesia di fase grup putaran keempat nanti. Mimin memilih Arab Saudi dibandingkan Qatar untuk dihadapi tim nasional Indonesia di fase grup putaran keempat nanti bukan tanpa alasan. Arab Saudi dan juga tim nasional Indonesia pernah satu grup di putaran ketiga yang lalu, yaitu di grup C. Dari 2 pertemuan di putaran ketiga yang lalu, tim nasional Indonesia tidak terkalahkan baik di home maupun away. Di laga away yang lalu, tim nasional Indonesia bahkan mampu menahan imbang Arab Saudi di kandangnya dengan skor 1-1. Dan di SUGBK, giliran Arab Saudi yang dibantai dengan skor 2-0 oleh skuad Garuda yang kala itu dilatih Sintayong. Sedangkan di pot 2, Indonesia dihadapkan dengan 2 calon lawan yang kuat lainnya yaitu Uni Emirat Arab dan juga Irak. Dari kedua tim tersebut, Mimin memilih Uni Emirat Arab untuk menjadi lawan tim nasional Indonesia di fase grup putaran keempat nanti. Mimin memilih Uni Emirat Arab dibandingkan dengan Irak untuk menjadi calon lawan satu grup Indonesia di putaran keempat nanti bukan tanpa alasan. Seperti kita tahu, Irak pernah satu grup dengan Indonesia di putaran kedua yang lalu dan hasilnya dari 2 pertemuan Indonesia dibantai dengan skor telak. Di pertemuan yang pertama yang berlangsung di Basra, Irak, tim nasional Indonesia dibantai dengan skor telak 5-1.
Kemudian giliran tim nasional Indonesia menjamu Irak di SUGBK, tim nasional Indonesia lagi-lagi kalah dengan skor 0-2. Akan tetapi jika Indonesia satu grup dengan Uni Emirat Arab, Mimin pikir peluang tim nasional Indonesia untuk memenangkan laga lebih terbuka dibandingkan melawan Irak. Dengan demikian, menurut Mimin, jika tim nasional Indonesia satu grup dengan Uni Emirat Arab dan juga Arab Saudi, maka peluang juara grup akan semakin terbuka. Seperti kita tahu, masing-masing juara grup di putaran keempat nanti akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Format putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sendiri menggunakan format round robin yang mengharuskan setiap tim bertemu sebanyak satu kali. Jika nantinya di klasemen akhir tim nasional Indonesia hanya bisa menempati peringkat kedua, maka tim nasional Indonesia akan beradu kembali dengan peringkat runner-up di grup lainnya untuk memperebutkan jatah satu tiket playoff antar benua yang kemudian akan bertemu dengan perebut tiket playoff benua Amerika Latin atau zona CONMEBOL. Jika itu sampai terjadi, menurut Mimin, peluang tim nasional Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 hanya tinggal seujung kuku jari. Menghindari hal tersebut, mampukah tim nasional Indonesia asuhan Patrick Kluivert menjuarai fase grup di putaran keempat nanti? Tuliskan prediksi Football Lovers di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.